Recording now. Here we go. Oke, di sini sebentar nih saya share screen dulu. Share screen. Oke. Share screen untuk masuk ke PowerPoint. Oke. Di PowerPoint ini untuk lama ya. Kelihatan nggak detail di kalian PowerPoint-nya? Enggak, Pak. Kelihatan ya? Belum, Pak, belum. Kelihatan nggak sekarang? Nah, kelihatan, Pak. Oke. Sip, thank you. Oke, kalau kalian lihat kan, kalau di sini kan kalian ada apa namanya, ada rumus ya, rumus seperti ini. Sigma itu kalau itu yang lambang kayak huruf Yunani itu, huruf Latin Yunani itu yang apa ya, huruf seperti E, itu dibacanya sigma gitu loh, sigma yang sebentar. Aduh, nggak bisa di highlight ya. Sebentar. Oh, saya pakai ini dulu deh, yang dari slide. Oke, ini kan notasi sigma kan, kita bicara mengenai notasi sigma dan juga dasar-dasar dari statistik gitu ya. Nah, kalian tahu nggak ini apa artinya gitu loh? Ya kan, sigma 1 sampai dengan n. N-nya itu adalah kita yang akan menentukan gitu. Misalnya n-nya bisa sampai 5, berarti kan sigma itu penjumlahan dari X1, katakanlah bisa sampai N sama 5, berarti penjumlahan dari X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dan ditambah X5 gitu loh. Nah, kalian tahu nggak apa arti dari X-nya itu? Siapa yang mendefinisikan X gitu loh? Nilai X itu siapa yang mendefinisikan? Kita sendiri yang mendefinisikan. Itu kan misalkan seperti ada aturan penjumlahan seperti ini. Nah, ini kan mungkin kalian makin confused ya gitu ya. Apa sih ini artinya gitu loh? Ini makanan dari mana gitu kan? Apa artinya Pak? Nah, aku makanya kenapa di sini saya menggunakan Zoom supaya saya bisa menjelaskan secara lebih detail gitu loh. Oke ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin teman-teman. Kalau ini sih notasinya emang dari sana itu seperti ini gitu loh. Nah, ada lagi misalkan X, ada lagi Y. Apa bedanya X dengan Y? Oh, ya. Bedanya sama nanti pada bilangannya kita menentukan X1 itu X sama dengan apa, Y sama dengan apa, Z sama dengan apa. Mungkin koefisien gitu kan. Oke, saya nggak mau saya mau coba cepat saja, saya nggak mau berlama-lama di apa arti X, Y, Z gitu ya. Oke, saya coba kasih contoh di sini. Tadi balik lagi ke PowerPoint. Oke, sebentar, Fitri mana? Oke, di sini saya mau coba kasih begini. Nanti kalau kayak seperti tadi ini kan ada sigma X, Y, Z, begitu kan? Kalau kalian kelihatan ya di layar kalian PowerPoint-nya kan itu yang tulisan tangan saya X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 4, X4 sama dengan 5, X5 sama dengan 7 ya. Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sigma X1 berarti I-nya itu 1 kan, I selalu dari 1, I 1 kemudian N sama dengan 5. Karena apa? Karena saya mendefinisikan N itu sama dengan 5. Berarti sigma I 1 sampai dengan 5. Berarti penjumlahan dari X1 sampai dengan X5 gitu. Lalu 3 ini kita jumlah. Berarti apa? 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 24. Berarti sigma XI-nya ini sama dengan 24 gitu loh. Sigma XI berarti gini, sigma XI di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan 5 gitu kan, berarti equals 24 gitu loh. Oke, demikian juga dengan yang Y. Y-nya itu misalkan kita mendefinisikan Y1 sama dengan 4, kalian bisa baca ya Y2 sama dengan 3 sampai dengan Y5 sama dengan 0. Nah, kita berarti menjumlahkan sigma Y dan dari I sama dengan 1 sampai dengan 5, itu berarti 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 0 gitu loh.
sama dengan 14 gitu ya. Oke ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang kalau ada yang bingung, langsung tanya ke saya ya, jangan itu. Saya diinterrupt juga nggak apa-apa kok, nggak masalah, jangan ragu-ragu. Oke, sekarang yang Z. Z juga sama. Kita mendefinisikan Z1 sama dengan 10 sampai dengan Z5 sama dengan 5. Nah, kemudian sigma Z di mana I sama dengan 1 sampai dengan 5. Berarti kan penjumlahan sigma Z1 sampai dengan 5 kan? Sorry, Z1 sampai dengan Z5 sama dengan 28 gitu loh. Nah, kemudian berarti sigmanya ini sigma XI ditambah YI tambah ZI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 5 adalah 24, ya kan? Ditambah 14, ditambah 28. Gitu. Sama dengan 66, gitu ya. Oke, ini saya tulis tangan karena sembari saya lagi mencoba merecall ilmu statistik saya dari waktu masih kuliah dulu ya. Saya sempat baca-baca dulu buka-buka. Jadi seperti ini. Tulisan tangan saya bisa terbaca kan ya teman-teman ya. Kalau ada yang nggak jelas itu tolong ditanyain ke saya aja langsung, nggak apa-apa ya. Bapak, Yes. Pak, aku mau nanya Pak, itu apa sih Pak yang di atas sigmanya itu ada 5, maksudnya apa sih Pak? Itu berarti kan itu sama dengan berarti X1 sampai dengan X5. Oh, berarti kalau misalnya, berarti kalau angkanya jadi 3 bisa nggak? Nggak bisa ya Pak? Berarti cuma yang jumlah hanya X1, X2, dan X3 saja. Walaupun di sini saya mendefinisikan X1 sampai dengan X5 gitu loh. Oke, gitu. Pak. Itu harus berurut ya, nggak mungkin misalnya apa I1 misalnya sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5, kalian cumanya X1, X3, X4, X5 nggak bisa. Jadi harus berurut gitu ya. Jadi dari X1 sampai X5 gitu loh ya. Oke? Ya, Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang menanyakan. Oke, kita lanjut ya ke halaman berikutnya. Nah, sekarang ini ada K. Jadi itu adalah bilangan konstan. Kita mendefinisikan misalnya K itu sama dengan 7 gitu kan ya. Berarti sama dengan K dikali sigma XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan 5 gitu loh. Berarti di sini berarti sama dengan 7 dikali 24 sama dengan 168 gitu loh. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. 24-nya tadi apa dari yang di situ ya? Dari depan sini 24 ini loh. Ini. Ya. 24 sorry. Yang ini 24 ini loh, 24. Ya, Pak. Misalkan kalau misalnya diganti misalnya K sininya sigma YI Pak, sigma YI di mana I sampai dengan 5 boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Berarti kalau Y itu berarti 7 dikali 14 gitu loh. Gitu. Oke, jelas ya. Pak, dari mana K sama dengan 7? Nah, ini kita sendiri yang menentukan. Dalam hal ini saya menentukan K sama dengan 7 gitu loh. Berarti K-nya itu bilangan tetap konstan gitu loh. Gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja silakan, nggak apa-apa kok. Biar jelas semuanya ya. Oke, ada lagi teman-teman? Aku lanjut ya, karena ini ada lagi yang akan lebih sulitnya lagi nih, gitu loh. Tadi sempat juga bingung tuh salah apa kok saya hitung kok ada yang salah gitu, ternyata saya salah penjumlahan, jadi udah benar sih. Oke, next itu kita bahas yang ini nih. Astagfirullah. Oke, di sini masih dengan sigma XI dikurang sigma dalam kurung XI dikurang K tutup kurung kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai dengan 5 gitu kan. Berarti ini ya, kita lihat ya rumus yang di atas ini ya. Di atas ini merupakan penjabaran dari yang D-nya itu yang dari sebelah kiri itu loh. Jadi sigma dalam kurung XI dikurang K tutup kurung kuadrat, di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan 5 gitu loh. Dan sini saya jabarkan. Berarti kan sesuai dari yang tadi itu yang X-nya itu kan ini dari mana X1 nya sama dengan 5
Karena dari sini yang depan ini X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 4, X4 sama dengan 5, X5 sama dengan 7. Nah, kemudian K-nya itu, saya kan sudah definisikan di sebelumnya ini ya, di mana K itu equals 7 gitu kan. Berarti ini kan kita masukin aja angka-angkanya ke dalam ini. Kita masukin angkanya ke dalam rumus. Berarti 5 dikurang, dalam kurung, 5 kurang 7, tutup kurung, kuadrat, ditambah buka kurung 3 kurang 7 tutup kuadrat, ditambah buka kurung 4 minus 7 tutup kurung kuadrat, ya kan, ditambah buka kurung 5 minus 7 tutup kurung kuadrat, ditambah buka kurung 7 dikurang 7 tutup kurung kuadrat. Oke, nah ini latihan. Ini di sini yang saya ada mau set pointer kan ini. Ini kan dalam kurung minus 2 di pangkat 2. Perhatikan ya, kalau minus, angka minus di pangkat 2 itu hasilnya menjadi positif atau negatif. Perhatikan. Kalau positif karena apa? Karena kan dia minus dikali minus. Value-nya minus dikali value minus, berarti sama dengan positif gitu loh ya. Itu yang mesti diingat ya. Berarti ini kan pangkat minus 2, kemudian ditambah minus 4 pangkat 2, ditambah minus 3 pangkat 2, ditambah minus 2 pangkat 2, ditambah 0 pangkat 2. Berarti kan kalau 0 pangkat 2 hasilnya selalu dan sama dengan 0 gitu ya. Gitu. Jelas ya teman-teman ya. Nah, ya, kalau Pak. Nah, ada yang perlu diperhatikan. Kalau 0 pangkat 2 itu hasilnya 0. Tapi kalau 2 pangkat 0 atau bilangan, berapapun bilangannya yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan sama dengan 1 gitu ya. 1000 pangkat 0 equal 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 juta pangkat 0 ya 1 gitu loh. Oke. Ini ya tadi ya dari berarti kan hasil adalah 4 ditambah 16 tambah 9 tambah 4 tambah 0 sama dengan 33. Ini cara yang cara yang simpelnya. Kemudian yang sebelah kanan ini kan dijabarkan. Dijabarkan nanti kalau bisa baca sendiri itu juga hasilnya harus sama gitu loh. Hasilnya akan samakan 4 tambah 16 tambah 9 tambah 4 tambah 0 gitu. Nah ini kalian bisa lihat sini saya sudah coba jabarkan. Jadi ini kan tadi ya X1 itu tadi kan sama dengan 5, tadi kan sama dengan yang X5-nya sama dengan berapa tadi? X5-nya sama dengan 7, ini kan dimasukin semuanya ke angkanya. Jadi ingat ya, K-nya sama dengan 7, gitu kan ya, ditambah. Ini kan kalau K kuadrat berarti kan 7 kuadrat gitu. Ini masukinnya semuanya ke angka-angka ini, ke rumusnya. Kita hitung, kemudian sini dapatkan hasilnya sama dengan 33. Ini hasilnya harus sama gitu loh. Antara yang cara singkat dengan cara yang penjabaran panjangnya ini gitu ya teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Any questions guys? Santai aja kalau mau ditanya silakan. Tadi soalnya sebenarnya saya mau bikin rekamannya, tapi kalau direkam kayaknya takutnya kalau ada yang kalian confuse lebih bingung, kalian kan nggak bisa nanya langsung. Kalau gini kan kalian bisa nanya langsung gitu ya. Oke, sorry Om. Oke, sampai sini saya lanjut dulu aja ya. Nanti kalau ada yang tanya kan silakan bisa. Oke. Nah ini kan tiba-tiba ujuk-ujuk ini kan ada apa? Ada pertanyaan seperti ini kan. Diketahui data mentah atau data yang belum dikelompokkan nilai ujian statistik 50 mahasiswa sebagai berikut gitu ya. Nah ini data-datanya. Oke, kita balik lagi ke slide tadi kita yang pertama. Sebentar. Google Chrome. Ya, Google. Oke ya, ke sini ya. Oke, nah aku coba jelasin dulu yang teori-teorinya ya. Jadi distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item hanya masuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Jadi tujuannya apa? Supaya untuk mengatur
data mentah atau data yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Nah, kemudian distribusi frekuensi numerikal itu adalah pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu. Biasanya disajikan dengan bentuk grafik histogram, gitu kan. Kemudian distribusi frekuensi kategorikal adalah pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu. Ini biasanya disajikan dengan bentuk grafik batang, lingkaran, dan juga gambar, gitu loh ya. Oke, lanjut. Beberapa istilah-istilah dalam distribusi frekuensi ada kelas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing disebut dengan namanya batas kelas, gitu ya. Jadi ada batas kelas, ada kelas, gitu loh. Batas kelas atau kelas limit adalah nilai batas dari setiap kelas dalam sebuah distribusi. Terbagi menjadi state, class limit, dan class boundaries, gitu loh. Oke, ini kalian baca dulu aja, ntar kalian kelas persatu ya, contoh-contohnya. State class limit adalah batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi. Ada yang batas bawah kelas, dan batas atas kelas. Jadi lower class limit dan upper class limit gitu loh. Class boundaries atau tepi kelas adalah batas kelas yang sebenarnya terdiri dari lower class boundary dan juga upper class boundary gitu loh. Oke. Oke, ini kalian bisa bayar. Kelas interval atau panjang kelas atau lebar kelas merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya, gitu ya. Oke, midpoint class mark atau titik tengah merupakan rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelas, gitu loh. Oke, kita lakukan untuk yang sedikit lebih teknis ya. Sebentar. Oke, menentukan range atau jangkauan. Jadi ini selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Jadi dilambangkan dengan R besar itu equals nilai yang terbesar X max dikurangi X min, nilai yang terkecil gitu loh. Nah, kemudian yang selanjutnya menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Sturges, di mana K equals 1 ditambah 3,3 log N. Jadi K itu adalah banyaknya kelas gitu loh ya. K itu banyaknya kelas, kemudian N itu adalah jumlah data yang diobservasi. Perhatikan ya, jadi ada rumus R itu range-nya. Range jadi selisih antara nilai yang paling besar dengan nilai yang paling kecil gitu loh. Ya kan, jadi R itu nilainya pasti absolut, nggak mungkin minus karena apa? Karena kan range. Jadi kenapa yang itu kan selisih antara nilai yang paling besar dan nilai yang paling kecil gitu loh. Ya kan? Jadi kan ada ya salah katakanlah nilai yang paling besarnya X max misalnya 100. X min-nya misalnya 20. Berarti R-nya itu adalah 100 dikurang 20 equals 80 gitu ya. Oke, kemudian di sini yang ada rumus K untuk menentukan jumlah kelas atau jumlah banyaknya kelas. 1 ditambah 3,3 log N. N itu sama dengan jumlah data yang diobservasi. Jadi jumlah respondennya gitu loh. Kalau misalnya N jumlah respondennya ada 100 orang, berarti N itu adalah 100. Berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N gitu loh. Oke, ini dilihat dulu ya aja, dicermati dulu aja ya untuk rumus-rumusnya ya. Kemudian untuk menentukan interval kelas, I itu sama dengan R, tadi range ya. Range-nya dibagi kelas. Gitu loh. Oke, ada yang mau ditanya untuk yang rumusnya di sini? Ada yang ditanyakan? Kalau mau ditanyakan silakan monggo. Oke, nanti ada lagi nih batas apa namanya? TAK TAK atau sorenya ada TAK itu adalah tepi atas kelas, ya kan, tepi atas kelas di
tepi atas kelas, kemudian ada lagi TBK, ada tepi apa tepi bawah kelas gitu loh. Gitu. Oke. Nah, kemudian menentukan titik tengahnya, batas atas kelas ditambah batas bawah kelas, gitu ya, dibagi 2 atau kali setengah gitu loh. Oke, nah bingung kan kalau kalian ngeliat begini kan? Datanya ada 50. Tahun dari mana 50? Oke, lihat hitung kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kolom berarti kan dia kolom itu kan berarti dia jumlah kolomnya ya. Kemudian jumlah row-nya atau jumlah barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 kali 5 equals 50. Berarti ini ada data 50 nilai ujian statistik dari para mahasiswa. Nah, ini kita lihat ini bagaimana kita bisa membuat distribusi frekuensinya supaya kita bisa menganalisa lebih lanjut. Ada berapa banyak orang yang mendapatkan nilai bagus, berapa orang yang dapat misalnya nilai di bawah standar gitu loh. Oke, kita lihat step-stepnya ya. Oke, saya balik lagi ke PowerPoint sebentar. Just a moment. Oke, belum muncul ya PowerPoint saya sebentar. Where the hell is it? Kok nggak muncul? Ini dia, sorry. Nah, here we go. Oke ya, ini PowerPoint. Sebenarnya soalnya saya copy paste ke PowerPoint. Jadi diketahui data mentah. Jadi data mentah artinya data yang belum dikelompokkan untuk nilai ujian statistik dari 50 mahasiswa gitu ya. Jadi sebegini nih. Ini bingung kan? Oke, kita lihat. Range-nya. Kita lihat angka dari sini kita harus mengetahui mana angka yang paling tinggi di antara 50 itu dan mana angka yang paling rendah di antara 50 itu. Nah, ini singkat kata, ini sudah cari, X max-nya adalah 86. Oke, perhatikan, 86 yang mana? 86 itu yang ini nih. Ini 86. Sorry. Ini 86. Kemudian 22, itu yang paling rendah adalah yang ini nih. Oke. Pak, gimana carinya mencari angka yang paling tinggi dan paling rendah? Oh, gampang, urutin aja. Misalnya, ini yang paling mudah gini. Misalnya di kolom pertama, kita lihat angka yang paling tinggi itu yang mana? Ya kan? 55, 34, 66, 73, 75. Yang paling tinggi adalah 73. Oke, kita tulis 73. Kemudian dari sini, dari yang kolom kedua, berapa? Yang paling tinggi. Demikian juga terus sampai yang kolom ke-10 gitu loh. Gitu kan? Nah, kemudian nanti didulang lagi untuk yang kedua, untuk angka yang paling rendah, itu di angka berapa gitu loh. Gitu. Jelas ya teman-teman ya? Ada yang mau tanyain? Itu cara tradisional untuk bisa melihat angka-angka yang paling rendah atau angka yang paling tinggi. Tapi kalau kalau di Excel akan lebih mudah karena ada formulanya gitu loh. Gitu kan ya. Oke, kita lanjut ya. Kita udah tahu nih berarti kan X max adalah 86, kemudian X min-nya 22. Berarti berarti ini selisihnya tuh ada range-nya tuh adalah 86 dikurang 22 equals 64 kan? 64 tambah 22 sama dengan 86 kan? Gitu kan. Oke, kemudian kelasnya 1 ditambah 3.3 dikali log n. Berarti kita masukin rumusnya nih, 1 ditambah 3,3 log 50. Perhatikan, kalau kalian bisa cari itu di mana? Di handphone kalian itu, coba di kalkulatornya itu kalian bisa lihat ada lognya gitu loh. Ada yang punya kalkulator kan? Kalkulator di handphone aja, nggak usah kalkulator yang tradisional. Oke, misalkan
Oke, nih. Kelihatan nggak di itu kalian di layar kalian ini kan ada apa namanya? Ada seperti ini kalkulator yang saintifik ya, bukan kalkulator yang tukang sayur ya. Kalkulator saintifik. Jadi katakan kalau di handphone tuh kalau nggak salah itu tulisannya LG bukan LOG, LG gitu loh. Log. Oke, kita klik log, kemudian kita masukin angka 50-nya. Kan dia buka, berarti kan buka kurung. Oke, kita kasih tutup kurung, mana tutup kurung. Oke, here we go. Dia akan menjadi seperti ini. Kelihatan nggak di layar kalian tuh? Jadi LG dalam kurung 50 gitu kan. LG buka kurung 50 tutup kurung equals itu di bawahnya, angka di bawahnya itu adalah hasilnya yang kecil. Hasilnya tuh hasilnya itu adalah 1,69 ini kan hasilnya. 1,6 ini saya bulatkan menjadi 1,7 gitu loh. Dan itu apa namanya sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,7. Berarti yang kita kerjakan dulu adalah 3,3 dikali 1,7 itu sama dengan 5,61. Berarti 1 ditambah 5,61 equals 6,61. Itu hasil K-nya ya. Kemudian ini saya bulatkan menjadi 7 gitu loh. Pembulatan ke atas gitu kan. Nah, kemudian untuk yang I, yang interval, itu berarti kan 64 dibagi 6,61 kan. Itu rumusnya seperti itu kan rumusnya. Jadi rumus itu adalah R dibagi K kan. Makanya kenapa saya menghitung K terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui intervalnya gitu. Oke, hasilnya berapa? Berarti ini kan hasilnya adalah sama dengan 9,6. 9,6 atau sebentar ini saya geser dulu. 9,6 itu saya bulatkan menjadi 10 gitu loh. Oke. Nah, so jadi di sini kita tahu bahwa kita bisa mengetahui bahwa dari ke-50 data tersebut itu dapat dikelompokkan menjadi 7 kelas gitu loh. Dan masing-masing kelas itu memiliki intervalnya itu 10 gitu loh. Oke, jelas ya intervalnya 10. Berarti kalau gitu datanya akan menjadi seperti ini gitu loh. Ada 7 kelas, kemudian masing-masing kelas itu intervalnya 10 kan. Yang 22 sampai dengan 31 itu adalah intervalnya gitu loh. Dan kemudian frekuensinya ini adalah yang sebelah kanan sini. Nah, ini udah saya urutin dari 22 sampai 31, 32 sampai 41 sampai dengan akhirnya 82 sampai dengan 91. Nah, frekuensi itu adalah maksudnya jumlah kemunculan. Jumlah kemunculan nilai yang range-nya di antara yang intervalnya antara 22 sampai 31 itu ada 5 mahasiswa nilainya segitu. Jadi ada 5 mahasiswa mendapatkan nilai antara 22 sampai 31. Nah, kemudian untuk range nilai dari angka 32 sampai 41 itu ada 7 orang gitu. Kemudian untuk range nilai 42 sampai 51 itu ada 9 orang. Untuk yang range angka nilai 52 sampai dengan 61 itu ada 11 orang dan demikian seterusnya gitu loh. Sampai kepada nilai yang nilai yang tertinggi atau nilai yang terbaik yaitu dari angka 82 sampai dengan 91 itu maaf itu ada 1 orang gitu loh. Itu berarti total semuanya itu adalah frekuensi kemunculan adalah 50, berarti ada 50 mahasiswa gitu kan. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Ada mau ditanyakan mungkin? Sorry. Oke. Nanti ada lagi sebentar. Oke, sebentar ya. Ini saya tambahkan dulu keterangannya. Itu dikit Bapak lagi ada kuliah. Itu kurang ada kuliah.
makanya yang paling musik karena suaranya berisik kalau semuanya. Oke, sebentar. Oh, sorry, ini ada yang salah. Oke, ini saya tambahkan dulu ya. Ini ada yang saya tambahin. Gimana caranya? Oke, sini saya mau tambahkan keterangan sebentar ya. Insert bisa nggak? Nggak usah insert table sini, nggak usah insert kolom ya. Oke, nggak apa deh. Bisa bikin baru aja. Oke, ini saya tambahkan satu sebentar. Oke, yang saya tambahkan keterangan kolomnya ya. Nomor frekuensi. Ada. Saya mau tambahin satu. Ini gimana caranya ya? Harus pakai no deh. Tepi bawah. Oke, ini kita akan melihat ada tepi bawah, ada tepi atas. Kita lihat ya. Oke, sebentar. Frekuensi tambah 1. Oke, nanti saya jelaskan untuk cara menghitungnya tepi bawah di mana. Kita break dulu aja ya, 5 menit. Nanti akan saya kasih rumusnya untuk cara menghitung tepi bawah dan tepi atas. Tapi yang jelas kan sudah bisa tahu kan, bagaimana kalian bisa mendapatkan kelompok untuk kelompok untuk data-datanya. Ya kan, kelas ya kan, ada 7 kelas, kemudian masing-masing kelas itu memiliki interval itu 10 gitu loh ya. Dari mana salah dari perhitungan di sini, dan ini adalah tabelnya seperti ini, jadi sudah dibagi ya, ada 7 kelas dan ada interval untuk masing-masing kelas itu equal 10. Jadi dari 22 ke 31 ya. Ini ingat ya, bukan 22 dari 22 ke 32 itu bukan salah ya. Jadi 22 ke 30, jadi 22 dihitung 22, 23, 24, 25 sampai dengan 31 itu adalah ada 10 gitu loh. Demikian juga dengan 32 sampai 41. Jadi 32 itu harus dihitung. Sampai dengan 41 berarti itu adalah ada 10 gitu loh intervalnya gitu ya. Itu sampai situ. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya break? Nanti juga saya akan coba menjelaskan mengenai penggunaan SPSS. Ada yang punya SPSS di rumah? Teman-teman? Ada yang punya SPSS? Nggak punya, Pak. Belum ada ya? Oke, nggak apa, nanti saya coba cari. Kalau nggak salah saya punya dulu, tapi satu di mana ya? Masternya, nanti saya coba cari lagi deh ya. Oke, ini saya break dulu ya, 5 menit, nanti kita balik lagi ya habis ini ya, oke? Oke, I'll see you around ya. Oke, Pak.